Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita masuk ke praktikum 3 tentang tipe data dan operator. Jadi di sini ada dasar teori beberapa tipe data yang ada yang bisa kita gunakan dalam kita memprogram. Pertama ada integer ya. Integer itu tipe data yang berbasis bilangan atau angka tapi tidak desimal, jadi dia bilangan bulat. Kemudian tipe data ini nanti ada beberapa tipe yang bisa kita tuliskan. Ini semuanya sama-sama integer, tapi ada yang cakupannya lebih luas itu ya. Contoh kalau yang byte ini dari 0 sampai 255, short integer dari min 128 sampai 127 dan seterusnya. Ini nanti pemilihannya tergantung kondisi. Kemudian di atasnya integer ada real. Real ini mencakup untuk yang bulat dan desimal, dan ada banyak yang bisa kita gunakan dalam codingnya. Ada real atau single atau double dan seterusnya. Jadi mungkin tidak usah dipusingkan nanti milih yang mana. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tipe boolean. Ini bukan angka ya, tetapi untuk berisi benar atau salah. Jadi ini dapat menerima operator logika and, or, atau not. Nah, tipe datanya nanti kalau misalkan kita mendefinisikan, kita bisa menggunakan boolean, word boolean atau long boolean. Kemudian tipe karakter. Karakter ini tidak bisa dioperasikan dengan operasi-operasi integer, tapi di sini hampir sama dengan string nanti ya. Nah, kita bisa menggunakan char, ANSI char atau wchar. Kemudian tipe string ini yang tidak bisa dioperasikan juga. Contohnya seperti ya kita nama orang atau alamat atau name itu masuknya ke tipe string, sehingga kita bisa mengelompokkannya. Karakter sama string itu hampir mirip ya. Kemudian untuk tipe array itu adalah satu variabel yang isinya ada beberapa kumpulan angka, atau bukan angka juga bisa, kumpulan string juga bisa, kumpulan integer juga bisa. Jadi contohnya seperti ini ya. Array yang isinya adalah hari-hari. Jadi hari Senin sampai Minggu ini kumpulan hari-hari juga bisa masuk ke array. Jadi ini kita ibaratkan dia adalah suatu himpunan ya, berarti masuk himpunan. Kemudian tipe terbilang, tipe himpunan, kemudian tipe record. Nanti sambil kita praktekkan saja. Kemudian yang kedua adalah operatornya. Nah, operator di sini tentunya digunakan disesuaikan dengan tipe datanya gitu ya. Jadi yang kita gunakan operator integer, tipe data integer atau real, berarti nanti operator-operator yang bisa digunakan untuk aritmatika seperti itu. Aritmatika kita bisa pakai integer atau real gitu. Oke, untuk yang pertama operator pemberian. Ini kita sudah menggunakan kemarin, yaitu operator untuk mendefinisikan gitu ya. Kita menggunakan titik 2 sama dengan yang biasa kemarin kita gunakan dalam menuliskan sintak gitu ya. Kemudian yang kedua ini operator untuk aritmatika. Ada kali, bagi, tambah, kurang, division atau pembagian, dan modulo atau sisa pembagian. Ini bisa digunakan untuk integer dan real, kecuali division dan modulo ini hanya bisa digunakan untuk integer saja. Kemudian operasi relasi ini untuk boolean. Nah, ini relasi itu berarti ada 2 statement, kemudian kita kasih operator, nanti dia hasilnya benar atau salah gitu ya.
misalkan sama dengan, benar atau salah, sama dengan, dan seterusnya. Di operasi boolean itu tipe data boolean itu bernilai benar atau salah. Kemudian operator logika, tentunya ini untuk menggabungkan dua statement. Kemudian langsung saja, udah habis ya, langsung kita ke praktikum. Jadi untuk pertemuan ini Anda bisa belajar mandiri untuk membuat form dengan format semacam ini ya. Jadi ada form di sini, kasih nama formnya, silahkan program aplikasi. Kemudian ada label panjang, label lebar, label luas, label keliling. Kemudian di sini masukkan edit ya. Ada edit 1, edit 2, edit 3, edit 4. Kemudian di sini buttonnya ada 3. Tinggal disesuaikan namanya dan captionnya. Kemudian setiap komponen silakan bisa disesuaikan caption dan namanya sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi prinsipnya adalah ini program aplikasi segi 4 untuk menghitung luas dan keliling segi 4 tersebut. Silahkan nanti bisa dicoba buat dulu frame-nya, kemudian isikan komponen-komponennya. Kemudian logikanya adalah input panjangnya berapa, input lebarnya berapa. Nanti kita tinggal klik hitung atau input, kita klik hitung, nanti akan muncul luasnya berapa dan kelilingnya berapa yang akan muncul di dalam kotak ini ya. Kemudian ketika kita klikkan input, berarti nanti akan reset atau membersihkan semuanya. Kemudian kursornya akan masuk ke kotak panjangnya ini gitu. Untuk membuat programnya saya kira cukup simple. Yang pertama kita untuk button 1 yaitu button input, kemudian button yang kedua adalah button hitung, dan button yang ketiga button close. Nah, untuk button 1 di sini akan mengarahkan kepada edit 1 atau kotak yang pertama itu akan menjadi kosong. Jadi, kotak yang kedua jadi kosong, kotak 3, kotak 4 semuanya jadi kosong, dan edit 1 set fokus artinya nanti kursornya kembali ke kotak yang pertama gitu ya. Kemudian button 2 tadi isinya adalah hitung. Berarti di sini kita membuat perhitungannya gitu. Jadi kita buat formulanya di sini, luas formulanya apa, keliling formulanya apa gitu. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama var di sini variabel. Kemudian ketika kita mendefinisikan ya variabel baru, kita definisikan di sini ya. Di panjang ada variabel panjang, ada lebar, ada luas, ada keliling. Kemudian di belakangnya di sini ada tipe datanya. Nah, di sini yang dipakai real. Kenapa real? Karena kita ingin menjangkau bilangan desimal juga gitu ya. Kalau kita buat integer nanti misalkan desimal tidak bisa, sehingga kita pilih real di sini. Kemudian tadi ketika kita memasukkan di kotak yang nomor 1, kotak panjang, itu kan nanti inputan di sini itu berupa angka, bisa bulat atau desimal. Ini masukkan angka, nanti dibaca. Gimana cara pembacaannya? Nah, kita masuk ke baris yang pertama ini. Jadi str to float artinya adalah merubah dari suatu inputan tadi yang diinput berapa, misalkan yang diinput tadi 4,5 atau berapa, nanti akan dikonversi ke float. Float itu suatu bentuk integer atau real ya, yang bisa dioperasikan. Jadi dari dimana diambilnya? Dari edit 1 atau kotak nomor pertama. Dimasukkan, kemudian dikonversi
karena masukan itu terbaca menjadi suatu string ya, karena kemudian dirubah menjadi bilangan. Sama juga untuk baris kedua, yaitu baris lebar dari baris kedua ini ada 2, dikonversi dari string ke float juga, dan seterusnya, sehingga diperoleh 2 variabel ini nanti ada isinya, angkanya gitu, yang diperoleh dari inputan. Kemudian setelah kita memperoleh 2 variabel, berarti kita tinggal menghitungnya. Kita tuliskan rumusnya, luas apa, panjang kali lebar, keliling 2 kali panjang tambah lebar, dan seterusnya. Kemudian untuk outputnya, di sini kita menggunakan kotak yang nomor 3 dan kotak yang nomor 4. Isinya apa? Nah, tadi kita sudah lihat rumus gitu ya, luas sama keliling, berarti kan nanti ada hasilnya ini tadi bilangan, ini bilangan, kalau dikalikan kan masih bentuk bilangan tadi kita dapat itu float. Biar dia bisa tampil di kotak, berarti kita harus berubah menjadi string atau teks. Dari apa? Dari variabel luas. Jadi ini luas dimasukkan ke sini, bentuknya adalah bilangan atau float, kita rubah menjadi string atau teks. Nanti akan muncul di kotak ke-3. Begitu juga untuk kotak ke-4, dikonversi dari bilangan ke string gitu. Setelah itu selesai ya. Jadi cukup simpel untuk programnya ini. Jadi ini inputnya diproses menjadi input, dari teks diinput menjadi suatu bilangan, diproses luas dan kelilingnya berapa, masih berupa bilangan, kemudian dikonversi menjadi teks dan dimasukkan ke di outputnya adalah di kotak nomor 3 dan ke-4 gitu. Kemudian untuk yang button 3 yaitu close, ini application terminate kemarin sudah kita praktekkan. Kalau sudah, tinggal di run, kemudian dijalankan dan disimpan gitu ya. Kemudian untuk modul ini silakan dipraktekkan ini dan pilih yang nomor 1 untuk menentukan luas 5 segi 4, kemudian dan yang nomor 2 prisma segi n. Nah, untuk yang Anda yang NIM-nya adalah ganjil nomor 1, yang NIM-nya genap adalah nomor 2. Silakan dicoba mandiri. Jadi ada 2. Yang pertama adalah mencoba untuk latihan program aplikasi segi 4. Yang kedua adalah mencoba pertanyaan salah satu dari ini sesuai dengan NIM-nya ganjil atau genap gitu ya. Itu selamat mencoba. Nanti bisa dikumpulkan di Spada, akan saya tuliskan lebih detailnya di Spada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.